wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i sayyidina wa muhammadin wa ala alihi wasallam. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Kepala SDN Paring 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Paring 2, yang saya hormati narasumber Dua Yunaningsih SPRD SD. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam rangkaian proses acara pengimbasan tanpa suatu halangan apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita panjatkan sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan yang benar untuk menuju jalan yang terang benderang, yakni hidup. Selanjutnya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya selaku bawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan yang pertama dari akan disampaikan oleh Bapak Supriyadi SPDSD selaku Kepala SDN Paring 2. Acara yang ketiga yaitu pembacaan doa, dan keempat acara kunjung. Demikian serangkaian acara pada tanggal 27 bulan Januari tahun 2023. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita mengikuti susunan acara yang pertama, yakni pembukaan. Agar kegiatan pembebasan budaya positif di sekolah bisa berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Paring 2, wabil khusus pada Bu Ina, dan juga teman-teman pembimbing yang lain yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta rahmatnya kita semua bisa bersilaturahim di tempat ini dalam rangka pengimbasan budaya positif di SDN Paring 2 dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semuanya, memberi tuntunan hidup yang lurus pada kita semua, yaitu dengan ajaran-ajaran agama Islam. Bapak serta Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas waktu panjenengan untuk menghadiri undangan kami di saat ini dalam rangka pengimbasan budaya positif di SDN Paring 2. Mudah-mudahan acara ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan juga pada teman-teman yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan pengimbasan budaya positif di SDN Paring 2 ini. Dan juga terima kasih pada Bu Ina khususnya telah berkenan membagikan ilmunya kepada kami semuanya
Mudah-mudahan ilmu ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya, dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SDN Baren 2 yang akhirnya bisa berimbas pada peserta didik kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, memang di era serba digital ini kita harus benar-benar mempersiapkan putra-putri kita semuanya agar nanti bisa berperan aktif sebagai aktor, bukan sebagai penonton di era digitalisasi ini. Oleh karena itu perlu kita terus mengembangkan potensi-potensi kita, kemampuan-kemampuan kita dalam rangka mengemban amanah sebagai pendidik kita, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SDN Baren 2. Mudah-mudahan dengan keikhlasan apa yang panjenengan laksanakan benar-benar menjadi amal soleh panjenengan. Amin ya Allahumma amin. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita berikan kepada anak-anak kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Itu kiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BSD atas dukungan Bapak Kepala Sekolah, semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua. Acara yang ketiga yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Proyektor. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina wa ashabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma jadilna bil 'afiyati was salamah wa hafiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min musibatin nadamah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Dengan doa tersebut, semoga kegiatan pengembangan budaya positif di sekolah SDN Baren 2 pada hari ini bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Selanjutnya, acara yang keempat yaitu acara inti. Kita akan memasuki acara inti ini yaitu pengembangan budaya positif di sekolah SDN Baren 2 dan juga diskusi serta tanya jawab. Acara inti pada hari ini akan dipandu langsung oleh narasumber kita yaitu Ibu Wahyunaningsih SPDSD, yaitu dari Guru Penggerak Angkatan 7. Waktu dan tempat kami persilakan. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan yang saya sengaja atau tidak
dan saya mohon yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Supriyadi selaku Kepala Sekolah SDN Bareng 2 dan juga kepada seluruh rekan-rekan guru SDN Bareng 2. Sebab pada pagi hari ini saya diperkenankan untuk membagikan apa yang telah saya peroleh di program calon guru penggerak angkatan 7. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya untuk menyampaikan. Bapak Ibu, sebelum saya melakukan pengindasan budaya positif di sekolah, perlu saya sampaikan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selama ini Bapak Ibu telah mengetahui semboyan yang digunakan Ki Hajar Dewantara bagi dunia pendidikan kita. Apakah Bapak Ibu masih ingat? Semboyannya apa? Iya. Iya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Nah, kira-kira pengertiannya itu apa ya Bapak Ibu? Monggo, Bu Binti. Iya, Bu Ati. Saya ingin menjawab arti dari Semboyannya. ing Ngarsa sung tulodo. dengan sesuatu berarti di depan memberi contoh, Iya. ing madya mengarsa di tengah berkarya, kemudian yang belajar memberi dorongan. Iya, terima kasih. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi semboyan Ki Hajar Dewantara yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Di depan kita memberikan keteladanan, memberikan contoh. Ing madya mangun karsa, di tengah bersama-sama kita berkarya. Tuturi handayani, di belakang kita memberikan dorongan dan motivasi kepada putra-putri kita. Nah, ini jadi ini filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan kita adalah menuntun segala kodrat anak. Jadi kita sebagai guru tidak berhak untuk memaksakan apa yang menurut kita baik, kita paksakan kepada murid kita. Karena apa? Karena murid kita itu memiliki kodrat sendiri-sendiri, memiliki potensi sendiri-sendiri. Lantas, apa tugas kita? Tugas kita adalah menuntun, mengarahkan. Jadi seperti itu. Kemudian pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman. Seperti kita ketahui, dunia ini adalah dinamis, tidak statis. Oleh sebab itu, kita harus memberikan kepada anak-anak kita pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman. Karena apa? Jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka anak-anak kita akan tertinggal dengan yang lainnya. Kemudian sistem AMO. Jadi semboyan tadi yang disampaikan merupakan sistem AMO, semboyan yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Kemudian pendidikan haruslah berpihak pada anak. Sudah saya sampaikan tadi bahwa kita harus menggali potensi anak dan mengembangkannya. Dan yang terakhir adalah pendidikan harus bisa menanamkan budi pekerti, yakni pembentukan karakter. Nah, bagaimana mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini?
Makanya kita perlu mengadakan budaya positif di sekolah. Kita kembali lagi. Baik, Bapak Ibu, mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, adapun budaya positif di sekolah itu konsep utamanya terdiri atas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita harus memahami apa itu teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, kemudian bagaimana mewujudkan keyakinan kelas. Kemudian kita harus memperhatikan juga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya restitusi, yakni 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, ini ada sedikit kegiatan. Kebetulan Bapak Ibu guru kan duduknya berpasangan nih. Nah, silakan peragakan kegiatan kepalan tangan ini. Jadi salah satu dari Bapak Ibu guru silakan pegang sesuatu yang sangat berharga. Kemudian yang pasangannya berusaha untuk membukanya. Paham ya? Sesuatu yang berharga, entah cincin, entah apa, yang harus dipertahankan karena itu memang sangat-sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian yang satunya silakan dengan yang satunya mencoba untuk membujuk bagaimana caranya bisa melepaskan itu. Monggo, saya beri waktu 1 menit. 1, 2, 3. Iya, cukup. Terima kasih. Nah, sekarang saya minta pendapat dari Bu Novi. Tadi yang pegang ya, Bu? Oh, Bu Anis yang pegang. Oh iya, coba Bu Anis, apa yang panjenengan rasakan ketika mempertahankan hal yang sangat berharga di tangan panjenengan? Karena yang saya pegang itu adalah barang yang sangat berharga punya saya dengan sekuat tenaga mempertahankan untuk tidak sampai lolos ke tangan Bu Novi. Iya, sampai titik karena aku bisa ya. Iya, sekarang saya coba bertanya tentang Bu Novi, bagaimana effort atau usahanya untuk membuka lagi kepalan tangannya Bu Anis yang di dalamnya ada barang berharga. Ya, monggo silakan. Karena menurut Bu Anis itu adalah barang yang berharga, dan menurut saya itu juga berharga. Jadi saya juga sekuat tenaga saya untuk merebutnya agar itu bisa menjadi milik saya. Iya, ternyata berhasil apa tidak? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Nah, jadi Bapak Ibu di sini nanti akan saya paparkan bahwa yang memegang kontrol terhadap diri kita adalah diri kita sendiri. Sama dengan anak-anak. Ketika kita mengajarkan sesuatu ke anak-anak, kita kan juga berusaha sekuat tenaga untuk mendidik anak-anak, memberikan pembelajaran bagaimanapun caranya. Tapi ketika anak-anak itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka otaknya juga akan menolak. Intinya kita harus menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi anak-anak. Itu. Nah, ini teori kontrol by Dr. William Glasser meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Selama ini
menurut kita guru itu punya kewenangan penuh terhadap siswa. Guru bisa mengontrol murid. Kemudian bahwa selama ini kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat mengubah karakternya. Kemudian semua penguatan positif, penghargaan, bujukan yang terus-menerus itu efektif dan bermanfaat. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini yang saya lakukan, yang saya pikirkan sebelum mengikuti program guru penggerak juga begitu. Oke? Jadi saya merasa punya kewenangan penuh di kelas saya dalam mendidik siswa saya. Karena mindset saya masih orde lama sebelum mengikuti program guru penggerak ini. Nah, ini merupakan perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jika dulu stimulus respon yang saya gunakan, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Tapi kalau kita menggunakan teori kontrol, maka kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau kita menggunakan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, dalam menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Kebanyakan guru selalu tertarik dengan topik disiplin ini. Tentunya Bapak Ibu, kalau kita sharing di sekolah, sharing ketika membicarakan siswa-siswi kita tentang permasalahan yang terjadi di kelas, ini menjadi topik atau hal yang sangat menarik. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, apa sih arti disiplin? Monggo. Oh, Pak Pri, monggo. Taat aturan, gitu. Yang lainnya? Ya, menurut saya sama dengan Pak Sutiadi bahwa disiplin itu suatu tindakan seseorang dalam mematuhi tata tertib atau aturan yang berlaku. Iya. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama memahami apa arti disiplin yang sebenarnya. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Apa sih nilai-nilai kebijakan universal itu? Nilai-nilai kebijakan universal adalah nilai-nilai baik atau karakter-karakter baik yang diakui oleh seluruh manusia, tidak membedakan suku, agama, ras. Itu merupakan pengertian dari nilai-nilai kebajikan. Nah, selama ini kita cenderung yang namanya disiplin itu selalu berbentuk harus taat aturan, kemudian anak-anak harus takut, kan begitu ya? Karena kita membuat aturan-aturan itu untuk ditaati, kan begitu ya? Padahal sebenarnya disiplin di sini adalah membangun motivasi intrinsik dari masing-masing anak untuk sadar dengan apa yang mereka lakukan. Jadi menanamkan disiplin kepada anak-anak bukan harus dihukum, tapi harus memunculkan disiplin itu dari diri mereka sendiri. Sadar terhadap apa yang mereka lakukan tanpa harus ada hukuman, penghargaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita disajikan 3 bentuk yang namanya peraturan sekolah, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas.
Ini tadi sudah saya sampaikan di awal, bab keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Dan juga sudah kita bahas tadi, yang namanya peraturan kan cenderung kita yang buat ya, guru yang buat, kemudian anak-anak harus taat, seperti itu. Nah, keyakinan kelas di sini ini untuk mendukung motivasi intrinsik yang sudah saya sampaikan tadi, membangun apa yang ada dalam dirinya, bukan karena ada hukuman atau penghargaan. Jadi keyakinan kelas ini digunakan agar kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan untuk mengikuti serangkaian peraturan. Nah, menurut Bapak Ibu, ini ada bagian A dan B. Menurut Bapak Ibu di sini, manakah yang merupakan keyakinan kelas? Yang A apa yang B? Yang B. Alhamdulillah, tepat sekali. Sudah pinter-pinter. Iya. Baik, ini beda peraturan dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Jika peraturan kelas, kita selalu menggunakan kata-kata selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kan seperti itu ya. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dan seterusnya. Nah, dari susunan kalimat ini cenderung kalau kita anak-anak melakukan cenderung nanti akan timbul hukuman, kan gitu ya. Namun beda kalau kita menggunakan keyakinan kelas. Jadi jika peraturan di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya, Bapak Ibu bisa mengganti kalimatnya dengan cara bertanggung jawablah setelah kamu membaca buku. Jadi kesannya tidak sefrontal ini dalam menyampaikan, begitu. Kemudian dilarang mengganggu teman, kan seperti itu biasanya. Nah, nggak boleh mengganggu teman, kan begitu. Coba ganti, ayo anak-anak hormati temanmu. Ketika kadang-kadang yang saya lakukan di kelas, ketika ada anak yang mau menyampaikan pendapat dan temannya tidak menghiraukan, kalau dulu saya jangan rame di rumah, kan begitu ya. Setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, saya menyampaikan, ayo anak-anak hormati temanmu dalam menyampaikan pendapat. Jadi mereka akan lebih kondusif daripada kita dengan kata-kata atau verbal yang begitu keras. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita juga akan memahami tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita atau anak-anak kita untuk mewujudkan disiplin pada diri, jika tidak bisa dilakukan dari dalam dirinya, maka juga kita butuh motivasi eksternal. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal ini kita dari luar, ya. Maksudnya di sini adalah kita mengupayakan agar anak-anak disiplin dengan membuat peraturan-peraturan yang nanti apabila dilanggar, maka kita akan memberikan hukuman, kan begitu? Itu upaya untuk mendisiplinkan anak-anak, tapi itu motivasi dari eksternal. Jadi seperti itu. Nah, harusnya yang tadi sudah disampaikan bahwa disiplin di sini harus muncul dari dalam diri mereka sendiri.
Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap dalam membuat dirinya sendiri, memerintah dirinya sendiri tanpa harus disuruh orang lain. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam kegiatan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nih, restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen tahun 2004. Jadi di sini bisa saya artikan bahwa restitusi ini adalah upaya untuk memperbaiki karakter murid-murid kita dengan langkah-langkah yang kolaborasi antara guru dengan murid, murid dengan murid. Jadi itu. Nah, apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mari kita simak bersama-sama. Nah, hukuman itu cenderung sesuatu yang menyakitkan, kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap siswa kita, kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Maksudnya bagaimana? Ketika mereka melakukan pelanggaran, maka harus dihukum dengan membayar impas kesalahannya. Nah, jika hukuman ini kita berlakukan kepada anak-anak, mereka akan membentuk identitas gagal. Apa sih identitas gagal itu? Yaitu di mana dia merasa dirinya itu selalu bersalah. Selalu bersalah. Dan perlakuan ini jika kita lakukan, selalu anak salah dihukum, begitu, itu akan membawa pengaruh ke masa depannya. Mereka akan merekam itu dan akhirnya membentuk dirinya. Begitu ya. Kemudian untuk konsekuensi ini adalah sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kemudian murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Beda dengan restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian murid anak belajar memecahkan masalah. Kemudian anak akan paham dengan dirinya sendiri dan bisa mengontrol dirinya. Nah, untuk membedakan mana itu hukuman, mana itu konsekuensi, mana itu restitusi, biasanya hukuman itu selalu dibuat oleh guru. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita biasanya membuat peraturan kelas, kan kita sendiri ya yang buat. Kemudian jika anak melanggar, jelas kita yang menentukan hukumannya. Kemudian kalau konsekuensi, ini biasanya kolaborasi antara murid dengan guru, kemudian menentukan kesepakatan bahwa nanti kalau kamu melanggar ini, sepakat ya hukumannya begini. Tidak kalau restitusi. Kalau restitusi ini dibuat oleh murid atau anak. Saya pernah melakukan hal ini ketika murid saya melakukan kesalahan. Saya menggunakan langkah restitusi. Saya sampaikan apa yang menjadi kesalahan kamu, bagaimana cara pemecahan masalahmu, dan apa tindakan yang kamu lakukan. Jadi restitusi itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu tadi sekilas sudah memahami makna hukuman dan konsekuensi. Coba Bapak Ibu lihat di pernyataan yang pertama. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bagus, pintar sekali Bapak Ibu. Iya. Kemudian coba yang bagian bawah sendiri. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Karena kita flashback kembali tadi ke pengertian hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman cenderung menyakitkan, kan begitu ya? Masa tidak menggunakan masker ke sekolah saja harus lari keliling lapangan 15 kali. Kalau ini konsekuensi karena sudah sesuai di pembelajaran PJOK, datangnya terlambat, maka memberikan menyuruh anaknya untuk lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Ini konsekuensi. Oke? Baik, Bapak Ibu, penghargaan yang selama ini saya yakini dapat mendongkrak motivasi siswa, ternyata itu merupakan hukuman. Jadi dihukum oleh penghargaan. Maksudnya bagaimana? Nah ini, karena jika kita memberikan penghargaan secara terus-menerus kepada siswa, misal, nah nanti kalau nilainya 100 saya beri hadiah, kan begitu? Itu sebenarnya justru dia bisa termotivasi itu karena motivasi eksternal. Ketika tidak ada penghargaan yang dia peroleh, kira-kira anak itu akan berusaha untuk meraih nilai 100 apa tidak? Bagaimana? Tidak, karena tidak dapat penghargaan. Nah ini artinya dihukum oleh penghargaan. Baik, sekarang kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu pahami, setiap orang, setiap anak jika melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi dalam dirinya. Saya yakin itu. Ya, jadi 5 kebutuhan dasar manusia di sini adalah kebutuhan bertahan hidup, yakni meliputi kesehatan, rumah, makanan, psikologi, kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan kesenangan. Kalau anak-anak kan suka bermain, ya, kemudian tertawa, itu kebutuhan kesenangan untuk merasa senang. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, yakni merasa bisa membuat pencapaian, merasa diakui, merasa dihormati. Kebutuhan keempat yakni kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, coba Bapak Ibu amati. Kira-kira untuk pernyataan yang nomor 1, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira anak ini protes dengan kalimat seperti itu karena kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh dirinya? Kebutuhan kesenangan. Kemudian yang terakhir ini, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, anak seperti ini sampai menyampaikan seperti itu, kira-kira kebutuhan apa ya?
yang tidak terpenuhi olehnya. Apa? Iya, kebutuhan penguasaan. Sudah merasa bahwa hasil karyanya jelek tapi masih ditunjukkan, dipertontonkan. Itu akan membekas ke anak sampai dewasa. Dulu saya buat karya, sudah tahu itu jelek, kok ditunjukkan. Itu akan membekas dan membentuk pribadinya tidak percaya diri akhirnya kalau itu terus-menerus dilakukan. Nah, kita saat ini berada di dunia yang penuh dengan kompetisi. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus di pikiran yang berisi gambaran tentang yang kita inginkan dan membuat kita bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi murid juga memiliki gambaran dunia berkualitas. Kita sebagai guru pasti ingin memasukkan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Jika guru mampu membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan menjadi individu yang berkualitas, siap untuk menghadapi perkembangan zaman. Jadi tugas kita memang sangat berat Bapak Ibu ya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Apa saja 5 posisi kontrol itu? 5 posisi kontrol adalah yang pertama posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan manajer. Untuk posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah, ini posisi yang termasuk identitas gagal yang bisa menjadikan siswa kita itu terus merasa bersalah. Nah, kemudian ada identitas berhasil atau sukses, yakni sebagai teman dan pemantau. Kalau identitas berhasil, sukses, kontrol dari dalam diri mereka, kita harus menggunakan posisi manajer. Bagaimana itu? Ya, posisi manajer atau posisi yang seharusnya kita lakukan untuk membentuk siswa kita menjadi pribadi yang memiliki identitas berhasil atau sukses itu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Apabila ada siswa kita yang bersalah, maka kita tidak boleh memvonis, langsung mengambil kesimpulan. Tadi kamu ya yang kedua, begitu kan? Nah, untuk posisi manajer kita sampaikan dulu, kita tanya dulu. Tadi bagaimana kejadiannya? Jadi memang kita harus penuh usaha untuk menahan diri kita. Kalau kita ada anak murid kita yang melakukan kesalahan, ya, kadang-kadang kita sudah capek terbawa emosi, capek terbawa emosi. Akhirnya, dah tadi itu yang salah langsung. Kamu tadi yang salah ya, kan langsung kita memberikan kesimpulan kamu ya yang salah. Nah itu kalau di posisi manajer tidak diperkenankan, harus ditanyakan dulu. Tadi kejadiannya bagaimana begitu. Kemudian menanyakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahanmu. Itu. Kemudian murid itu akan menggali dirinya sendiri. Tadi saya salahnya apa ya? Kemudian saya yakin mereka akan berterus terang kalau kita melakukan pendekatan secara manajer. Ya, kita tanya pelan-pelan, kemudian kita gali informasi dari dia tanpa memberikan istilahnya diintimidasi, ya, tidak diintimidasi. Kita tanya dengan pelan-pelan, itu. Kemudian
setelah kita gali sebenarnya permasalahan apa yang terjadi, setelah itu kita tanyakan apa yang telah kamu perbuat tadi kira-kira baik apa tidak ya. Kita tanyakan, kita kembalikan ke diri mereka supaya bisa menilai dirinya. Saya tadi melakukan seperti itu benar apa salah ya. Nah, kalau kita sudah gali apa yang menjadi pemikiran dia, kita tawarkan. Nah, setelah kamu tahu bahwa tindakan itu salah, sekarang apa yang perlu kamu lakukan? Jadi itu merupakan langkah-langkah dalam posisi manajer. Kalau posisi penghukum jelas kita yang menentukan. Ayo, tadi kamu itu ya mendorong temanmu sampai jatuh ya. Dah, sekarang kamu nyapu. Ya, itu jelas pada posisi penghukum tanpa kita bertanya, tanpa kita menggali sebenarnya apa yang terjadi, langsung memberikan hukuman. Padahal belum tentu anak itu yang bersalah. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya mohon salah satu Bapak Ibu, setelah apa yang saya sampaikan tadi mengenai disiplin positif, kira-kira yang sudah Bapak Ibu lakukan pada kelas panjenengan semua selama ini menggunakan posisi yang mana? Apakah posisi sebagai penghukum? Apakah posisi sebagai membuat mereka bersalah? Apakah posisi teman, posisi pemantau, atau bahkan sudah melakukan posisi manajer? Bapak Ibu? Oh iya, Bu Ati mau bercerita sudah menggunakan posisi yang mana ini dari 5 kontrol itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit tentang kesehatan di kelas. Iya. Jadi di kelas 5 ada siswa nama Arya. Siswanya memang agak sedikit berbeda dengan teman-temannya. Kata lain, dia cenderung usil untuk mendisiplinkan Arya. Saya beberapa kali menggunakan posisi kontrol yang Berbeda-beda. Tapi saya menghukum itu kalau misalkan memang itu kesalahannya memang terlihat jelas. Ada temannya dia tiba-tiba dipukul. Biasanya saya suruh dia untuk minta maaf karena memang sudah jelas dia yang salah. Kalau misalkan ada temannya yang mengadu, Bu, ini Bu tadi gambar. Saya tanyai dulu karena memang saya belum tahu kejadian sebenarnya. Saya berada di posisi pemantau. Arya dan temannya yang diganggu itu tadi saya tanyai bagaimana kejadiannya, awalnya seperti apa. Lalu saya tanya dari keduanya mana yang salah, mana yang benar. Tapi namanya siswa ya, pasti jelas saling menyalahkan. Jadi akhirnya untuk menengahi ya sudah untuk mengkondisikan kembali, saya minta mereka untuk sepakat saling memaafkan. Saling memaafkan. Berarti di sini saya tangkap Bu Ati sudah pernah melakukan posisi sebagai penghukum sudah, kemudian juga sebagai pemantau. Iya. Nah, sekarang saya tanyakan, ketika Bu Ati memposisikan diri sebagai penghukum, apa perasaan Bu Ati? Sebenarnya kalau
itu pasti ada rasa kasihan. Apalagi kalau misalkan hukuman itu mungkin memberatkan siswanya. Iya. Jadi itu yang saya rasakan Iya. sebenarnya. Iya. Kasihan dengan siswa. Iya. Terima kasih atas ceritanya, atas praktiknya di kelas. Jadi selama ini belum pernah ya melakukan posisi manajer. Meskipun kita tidak tahu, kadang-kadang setiap guru itu kan memiliki trik-trik khusus ya, trik-trik tersendiri bagaimana menyelesaikan masalah itu. Nah, memang Bapak Ibu, kita itu tergantung kondisi kita kan ya. Kalau lagi baik ya, tidak capek dan lain sebagainya. Jika ada masalah dengan siswa kita, pasti kita jelas akan menggunakan langkah yang lebih lembut, jelas itu. Tapi ketika kita merasa sudah lelah, kemudian siswa kita berulah, maka secara tidak sadar kadang-kadang Bu ya, kita langsung saja pakai posisi penghukum untuk mendisiplinkan mereka. Namun di sini setelah kita tahu bahwa hukuman itu akan berpengaruh buruk terhadap masa depan mereka, terhadap pribadi mereka, itu akan terekam sampai kapanpun. Saya sendiri dulu pernah mendapat hukuman dari guru saya, dan sampai sekarang pun saya masih ingat. Karena itu memang benar-benar membekas terhadap diri saya. Nah, kan kita tidak mau ya murid kita sampai seperti itu, sampai merasa istilahnya selalu diingat, Bu Guru ini loh, Pak Guru ini loh, dulu pernah menghukum saya, sampai merasa dia itu keberatan dengan hukumannya. Nah, jadi kalau sudah tahu dengan posisi kontrol seperti ini, sebisa mungkin mari kita sama-sama belajar. Saya, panjenengan semua, untuk menerapkan posisi manajer agar anak didik kita bisa mewujudkan identitas sukses, identitas berhasil tadi, ya. Nah, berikutnya adalah tadi penerapan restitusi, yang mana pengertian restitusi adalah upaya yang kita lakukan agar anak-anak itu bisa mewujudkan identitas berhasil atau sukses yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, adapun 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi kalau saya nangkap dari ceritanya Bu Atik, Arya ini kelihatannya kalau kita melabeli troublemaker ya, pembuat masalah. Tapi terus kemudian saya yakin teman-temannya juga akan merasa kalau didekati nggak mau, kan begitu ya. Nah, ini bagaimana caranya nanti kita berusaha bagaimana Arya ini bisa diterima kembali oleh teman-temannya. Ya memang itu butuh effort, butuh usaha yang sangat berat untuk itu, tapi harus penuh dengan kesabaran. Ya, baik Bapak Ibu, ini merupakan segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, yakni menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang kedua,
Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Jadi langkahnya ada 3 tahapan itu. Nah, masing-masing tahapan itu bagaimana pelaksanaannya? Mari kita simak. Nih, menstabilkan identitas. Harapannya di sini dalam menstabilkan identitas ini adalah murid supaya merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bagaimana caranya? Atau apa yang dikatakan guru agar dapat mengubah jadi posisi merasa gagal menjadi posisi dia positif terhadap dirinya sendiri, yakni berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita mengatakan kepada siswa kita ketika kalau ada masalah, tanyakan dulu, stabilkan identitasnya dulu. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata begini, tadi kamu berbuat apa? Kan digali dulu ya. Kemudian kita tahu bahwa memang dia merasa berbuat salah. Untuk menyetabilkan identitasnya, kita bisa berkata seperti ini. Baiklah, wajar kalau kamu berbuat seperti itu. Ada kata-kata ini, berbuat salah itu hal manusiawi, hal yang wajar. Setiap orang, ibu guru, bapak guru, semuanya juga pernah berbuat salah. Kemudian bisa juga menggunakan kata-kata memang manusia itu tidak sempurna. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan juga ke Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu. Ketika anak kita panggil, kalau dia memang merasa bersalah, kan kita kadang-kadang takut ya. Wah, dipanggil di sidang ini. Murid saya bilang begitu kemarin. Dia berbuat salah, saya panggil, wah di sidang ini. Dia menghadap ke gurunya pasti sudah takut duluan kan begitu. Tapi ketika berhadapan, kita stabilkan identitasnya dulu. Tadi ada laporan kalau kamu misalnya mengejek temanmu, apa benar? Iya Bu, lah dia lo mengejek dengan nama orang tua saya, seperti itu kan? Kemudian ya wajar kalau diejek orang tuanya pasti kamu marah, kan begitu? Kita stabilkan identitasnya dulu, jangan sampai dia merasa lebih emosi, terus kemudian takut dengan kita, malah kita tidak mendapatkan informasi apa-apa. Jadi itu langkah yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu guru bisa mengatakan kepada siswa kita, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Tuh. Kemudian tanyakan alasan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Tanyakan alasannya dulu. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa anak berbuat kesalahan pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Anak nakal, katakanlah ya, nakal selalu membuat onar, pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, kita validasi tindakannya dulu. Validasi tindakan yang salah. Sebenarnya apa sih penyebabnya? Kan begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata itu. Nah, tujuan dari validasi tindakan yang salah ini adalah membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi memang pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah ingin memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir, ini adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu guru bisa menggunakan kata-kata apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita.
Kemudian nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang bagaimana? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu yang bisa Bapak Ibu tanyakan kepada anak-anak kita ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, tujuan dari menanyakan keyakinan ini adalah supaya murid dapat melihat kesalahannya dan menghubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini. Jadi itu 3 langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas kita. Jadi mari kita sama-sama belajar ketika ada permasalahan pada diri murid-murid kita jangan sampai terulang kembali menggunakan 4 posisi kontrol tadi. Sebisa mungkin, yang namanya manusia wajar, ya, saya juga seperti itu. Tapi sebisa mungkin menggunakan posisi manajer, iya, jadi itu. Nah, Bapak Ibu, dari serangkaian apa yang saya sampaikan ini tadi, ya, mari kita sama-sama ya membuat kesepakatan kelas dulu. Kemarin di kelas 6 sudah saya lakukan membuat kesepakatan kelas. Di sini dalam pembuatan kesepakatan kelas itu saya sampaikan ke anak-anak, silakan kamu membuat kesepakatan kelas. Setelah jadi kamu sudah membuatnya, berarti ini merupakan ide dari kamu, kesepakatan dari kamu, maka kamu semua harus mentaati, kan begitu? Digali dari siswanya. Terus kalau ada pertanyaan, kalau yang anak kecil-kecil bagaimana? Kan tidak bisa disuruh, ayo apa kita buat kesepakatan kelas, kan begitu? Nah, bagaimana caranya untuk yang kelas awal atau yang masih belum bisa untuk memikirkan untuk kesepakatan kelas bagaimana? Bapak Ibu bisa melakukan pembiasaan. Pembiasaan maksudnya bagaimana? Ketika ada siswa yang bersalah, tetap Bapak Ibu menggunakan posisi manajer. Kemudian mereka akan sadar, oh, ternyata Bapak Ibu guru kalau saya salah tidak langsung dihukum, kan begitu. Nah, itu bisa nanti diterapkan di kelas. Okay? Kemudian dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, dan ini kalau dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, ya, maka akan muncul lingkungan positif yang akhirnya berdampak pada sekolah kita menjadi budaya positif gitu. Dan akhirnya terima kasih. Baik Bapak Ibu, di sini ada yang perlu ditanyakan mengenai apa yang telah saya sampaikan tadi? Sudah cukup? Sudah cukup? Iya, baik Bapak Ibu, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita sama-sama untuk selalu bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita demi perkembangan anak didik kita. Ya, itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.